Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, ini Adinda Maskur Makmur Ratandro. Ini bisa ponakan, bisa jadi sepupu, tergantung tidak dari ibunya atau tidak dari bapaknya. Kalau dari ibunya, sepupu saya. Tapi kalau dari bapaknya, ponakan. Jadi ada dua. Yang terhormat Dewan Kiai Ustaz Isa Abdul Aziz, kemudian Direktur Muhammad Muklis Halida, Kepala SDM, Kepala Sekolah SMP IT Suatu Isat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena saya di Daulat disuruh menyampaikan sepatah dua kata. Sebetulnya saya ini nggak biasa ceramah-ceramah kayak begini, karena barisannya berbeda dengan Habib Alwi sama Pak Tafsir. Tapi nggak apa-apa, saya hanya ingin berbagi kepada adik-adik semua. Mumpung kalian itu masih ada di dalam pesantren, jadi berbanyak-banyaklah amal ibadah, kemudian berbanyak-banyaklah sholat tahajud, sholat duha. Memang tidak gampang, tapi kebiasaan. Saya mau tanya sama adik-adik yang sudah lama ya di sini. Kalian mau cari pahala atau mencari ridha Allah? Nah, itu kalau mencari pahala nggak ada pahalanya, nggak mau ibadah ya. Tapi kalau kita cari ridha Allah, kita karena tahu tugas kita sebagai manusia. Yang penting bagi adik-adik semua, belajarlah menjadi orang yang jujur terhadap diri sendiri. Jujur terhadap diri sendiri itu dalam arti kata dilihat sama orang atau tidak dilihat oleh orang, dia tetap memegang kebenaran. Dia selalu memegang kebenaran. Dia selalu membela kebenaran. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak benar, dia tidak segan-segan, dia langsung membetulkan. Memang tidak gampang kalau kita selalu mau menyampaikan sesuatu yang benar kepada orang yang kita segani, kepada orang yang lebih tua dari kita. Saya mau cerita pengalaman saya pada saat saya masih muda. Saya ingat sekali, saya kelas 2 SMA, kerjanya berantem aja, tidak pernah sekolah, kerjanya berantem terus. Kami jangan tidur ya, karena kebetulan saya bukan sekolah di pesantren, sekolah umum. Kebetulan sekolah saya kumpul sama, di tetangga sekolah saya itu ada sekolah Sintuis, sekolah Cina. Jadi hampir tiap hari kalau saya bolos sekolah, saya bolos hanya bela teman saya yang digangguin sama orang-orang tetangga. Kebetulan saya paling benci sama Cina pada saat itu ya. Jadi setiap ada anak sekolah di tempat saya yang perempuan, yang laki diganggu sama anak-anak sekolah di Sintuis waktu itu saya selalu di depan. Saya bukan jagoan, badan saya lebih kecil dari kalian semua. Tapi kan ada di dalam kota saya bilang ini Cina, ini bajingan. Kenapa kok dia mau ganggu-ganggu orang kita? Itu saya masih SMA ya. Saya masih SMA. Tapi jangan ditiru ya. Jadi kalau saya ditiru, jadi saya cuma mau cerita saja. Karena ini perjalanan hidup saya. Sebetulnya ini jadi panjang nih Pak.
Tapi kalau kita cerita perjalanan ini sependek-pendek, nanti terpotong, jadi nggak ada. Tapi ya, saya hanya mau menyampaikan pesan pada saat itu. Saking bencinya saya sama Cina, ya. Perjalanan hidup saya langsung sampai sekarang. Kemudian saya jadi pengusaha. Akhirnya partner saya Cina. Gitu kan? Dulu paling benci sama Cina, tapi akhirnya partner saya Cina. Karena apa? Saya melihat Cina ini yang bersama-sama saya, orangnya pegang komitmen. Kalau dia dikasih punya bekerja sama kita, jatah saya misalkan 20%, jatahnya dia 30%, jatah teman saya 10%. Dia pegang komitmen, dia bagi sama rata. Nah, pada yang selalu kasih kerjaan kita itu orang pribumi, dan pegawai negeri, pemegang proyek, yang kasih. Nah, selalu orang pribumi ini tidak pernah mau kasih kita, tidak mau kasih ke kita, ke orang-orang pribumi. Dia selalu kasih orang Cina terus. Makanya saya terus akhirnya tempel sama Cina. Ini apa maksudnya? Ternyata orang Cina itu kalau sama siapa namanya, sama pimbro itu dia komit, dia pegang komitmen. Jatahnya pimbro dia 10%, dia dikasih ke 10. Jatahnya 5, ya dikasih 5. Nah, saya kalau kerja sama teman saya yang pribumi, itu punyanya pimbro, yang harusnya di pimbro itu dapat 10%, nanti kok kerjanya sudah selesai, dia pura-pura lupa, dia pergi aja. Makanya orang-orang pimbro ini, dia tidak pernah mau kasih ke kita sebagai seorang pribumi. Karena apa? Karena kita tidak punya komitmen. Untuk itu, harapan saya, adik-adik semua ini, kalau mau jadi pengusaha, harus pegang komitmen. Apa saja, bukan jadi pengusaha aja, mau jadi politisi pun juga harus pegang komitmen. Cuma karena kalau teman-teman saya politisi, kadang-kadang ngomongnya A, berubah B, berubah C. Tapi kalau saya nggak pernah, saya nggak mau berubah ya AA terus saja, saya nggak pernah berubah. Jadi intinya, kalau adik-adik ini harus, kalau mau sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, harus pegang komitmen. Karena dengan kita pegang komitmen, akhirnya kita dipercaya sama orang. Dan yang paling penting lagi, saya ingat sekali, saya punya kakek ini pedagang. Dia selalu ingatkan sama saya, Nyala, kalau kamu berdagang, kamu ada keuntungan, kamu harus sisihkan keuntungannya itu 2,5%, kamu bagi ke fakir miskin, bagi ke anak yatim, sama saja. Kalau dia kecil, kita sebagai anak-anak pada saat itu, masih anak-anak, masih mahasiswa lah, kita dagang untungnya kan sedikit. Kalau Rp1.000, kita suruh sisihkan Rp25. Ini kita tabung, kemudian nanti pada saatnya baru kita bagi ke fakir miskin, kita bagi ke anak yatim. Dan satu kunci inilah yang akan membuat kita tambah besar, dan tidak mungkin kita bangkrut karena kita beramal. Kadang-kala teman-teman kita sendiri yang bersama-sama kita kasih makan sama-sama. Apa yang saya makan dia juga makan, sama-sama di sekolah waktu saya masih kos-kosan, masih kuliah, sama saja. Tapi ya semua itu berbagi. Mudah-mudahan bisa jadi besar karena kita banyak berbagi kepada siapa saja. Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan kepada adik. Nanti satu saat saya akan kembali ke sini kalau memang masih diperlukan, ya kita bicara soal entrepreneur. Karena menjadi seorang entrepreneur itu tidak gampang, harus dilatih. Dengan banyak kita latihan sebagai entrepreneur, latihan di dalam kehidupan kita, baru kita akan muncul sebagai seorang entrepreneur. Karena seorang entrepreneur itu dia pemikirannya berjalan terus, setiap harinya. Dia tidak akan satu tempat. Dia setiap dia ketemu sesuatu, pikirannya sudah berubah. Ada aja akalnya.
yang kalau saya selalu katakan sama teman-teman saya, udah kita geluduk semprot aja, tiba masa tiba akal, yang penting kita banyak sholat tahajud, kita banyak sholat duha, nanti pada saatnya kita akan diberi petunjuk oleh Allah. Jadi kalau saya selalu sampaikan komunikasi saya sama teman-teman pada saat di luar malam, saya bilang oke, nanti kita koordinasi. Orang bilang ini pasti dia dapat bocoran. Saya dapat bocoran apa? Karena saya selalu mengatakan, saya selalu komunikasi sama Allah. Saya mohon apa ujian yang akan dikeluarkan besok. Ini kita komunikasi. Jadi adik-adik ini harus dibiasakan. Mungkin masih kecil, masih bayangannya gimana ya. Tapi nanti kalau saya dulu itu karena sudah mentok, karena kementok akhirnya kita larinya kepada Allah, akhirnya kita komunikasi. Kalau dari harus latihan, harus melatih. Kita jangan segan-segan kalau sama dosen kita minta soal nggak mungkin dikasih. Tapi kalau kita minta Allah, ya Allah tunjukkan aku apa ujian yang besok akan keluar. Pasti dikasih. Karena di dalam urusan kita sendiri itu ada wiritan di surat Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doa. Kelihatannya hanya doa, tapi itu akan menyelesaikan seluruh urusan. Dan saya sudah merasakan itu, sudah puluhan tahun saya rasakan doa itu, dan saya rasakan sendiri sampai saya jadi ketua DPD RI. Jadi jangan kalian anggap jadi ketua DPD RI ini gampang, nggak gampang. Penuh dengan liku-liku yang harus dilewati. Ya, harus dilewati. Tapi kalau saya cerita panjang, nanti satu saat nanti saya kasihkan buku saya, bisa silakan bicara. Saya rasa itu dari Pak Ustadz ya, jangan usah panjang-panjang. Kita juga sudah ditunggu di ujung pandang. Yang penting saya mohon doanya adik-adik semuanya. Ingat nama saya Lanyala Mahmud Mataliti. Saya lahir di Jakarta 1959 bulan Mei tanggal 10. Saya besar di Jawa Timur. Agak mulai umur 5 tahun di Surabaya sampai sekarang. Sekarang sudah pindah Jakarta, dan perlu saya sampaikan kepada adik-adik, saya mau doanya kalau dulu presiden selalu dari Jawa, nah sekarang saya memantik untuk berdoa kepada Allah. Saya mohon pada Allah supaya presiden sekali-sekali mulia dari Sulawesi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.